Iya, betul Pak. Jadi memang asas kita ini kan dari kata CU tadi, jadi Ya, kredit union itu kredit dari credere. Credere itu artinya percaya, union itu kumpulan. Jadi memang kita ya, kumpulan orang-orang yang percaya. ya, Maka setiap tahun, ya, dalam setiap RAT, dalam setiap pembentukan kebijakan ini kita libatkan anggota. ya, Kita merubah atau merencanakan yang ada ya, akan datang itu berbasisnya kebutuhan anggota. Jadi anggota ini adalah raja, maka keperluan kebutuhan ya, anggota itu adalah menjadi prioritas dalam menentukan arah kebijakan, arah program, dan arah pengembangan CU Lantang Tipo. Sehingga kita tidak berbasis dari top down, tetapi ya, dari down-nya. Dari ya. anggota itulah yang kita dengar, sehingga kebutuhan mereka kita perhatikan, ya kesejahteraan menjadi utama, sehingga mereka loyal kepada Lantang Tipo. Seperti itu. Ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Waalaikumsalam. Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret keadaan koperasi Indonesia saat ini. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi di Kalimantan Barat, yaitu Bapak Sabinus. Beliau adalah Ketua Pengurus KSP CU Lantang Tipo, Kalimantan Barat. Apa kabar Pak Sabinus? Luar biasa, alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Pak Sabinus mungkin bisa mulai dengan cerita perjalanan karir atau perjalanan pengabdian di perkoperasian khususnya di KSPCU Lantang Tipo sampai saat ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya Sabinus, Ketua Pengurus KSP Ciulantang Tipo, memulai karir di kepengurusan di KSP Ciulantang Tipo itu sejak tahun 2018. Dari 2018, walaupun menjadi anggotanya sudah sangat lama, kebetulan Ya. saya sekolah di samping CU Lantang Tipo inilah dulunya. Jadi saya tahu Hmm. persis sejarahnya. Singkatnya saya bergabung sejak tahun 2018, uh, menjabat sebagai pengurus dan tahun 2022 saya menjabat menjadi ketua pengurus hingga saat ini. Luar biasa kemajuan yang kita Ya. dapat dan kita lihat di lembaga ini yang luar biasa, kita terus menerus mengalami perubahan, mengalami perkembangan yang Ya. luar biasa. Jadi saat ini kita sudah mempunyai anggota kurang lebih 213.000 Ya. dan aset total kurang lebih 3,8 T. Nah, Ya. ini tentunya bukan sesuatu yang mendadak, Ya.
atau ujuk-ujuk ini merupakan hasil kerja keras dan semuanya dimulai dari zero, dari nol. Jadi kalau dikatakan dulunya berdirinya ini dari sudut sempit, dari samping ruangan di gereja sampai sekarang bisa seperti ini bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk bahasa kerennya itu, tapi merupakan proses perjuangan yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi Baik. ya silakan. Pak Sabinus, ini luar biasa. Koperasi asetnya 3,8 T, dimulai dari apa ya? Bukan di kota provinsi, di Kalimantan Barat pun bukan di kota provinsi, Di dari kecamatan. Sekadau, Pak ya, dari kecamatan. Nah, ini bagaimana ini awal mulanya kok bisa berkembang begitu luar biasa sampai sekarang ini, Pak? Baik, jadi perlu saya perjelas, saya berdomisilinya di Kabupaten Sekadau. Sedangkan CU yang saya jalani ini adalah CU KSP CU Lantang Tipo berdomisili di Jalan Pancasila nomor 4, Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Jadi berbeda dengan kabupaten tempat saya berdomisili. Nah, dulu asal mula dari KSP Ciulantang Tipo ini adalah gerakan kepedulian sesama guru di lingkungan paroki, lingkungan gereja Katolik di Pusat Damai. Guru SD, guru SMP bergabung. Mereka merasa kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, sehingga mereka berniat mendirikan koperasi. Kredit union kami mengistilahkannya, kebetulan nama yang paling depan muncul itu adalah kredit union. Jadi dengan asas kepercayaan inilah, karena kita memupuk ya aset sehingga bisa seperti ini. Dari ruang sempit samping gereja, ya ada kurang lebih 3 kali 4 meter ruangannya, hanya dibuka pada hari Minggu setelah ibadat, baru melayani anggota, lalu berkembang seperti saat ini sudah mempunyai 48 kantor cabang dan 9 kantor cabang pembantu. Jadi asalnya historisnya adalah merasa bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota, bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik, seperti itu. Ya, baik. 48 kantor cabang ini hanya di Kalimantan Barat atau juga di luar Provinsi Kalimantan Barat? Kebetulan kita masih di perizinannya, kita masih wilayah Kalimantan Barat. Ya, hanya di provinsi. Ini mulai tahun berapa, Pak, di Sanggau ini? CU Lantang Tipo berdiri 2 Februari 1976. Oh, iya. Ya, di paroki Pusat Damai tadi, kurang lebih 25 kilometer dari kota Sanggau. Jadi jadi letaknya kita di kota kecamatan.
menarik. Jadi koperasi dimulai karena guru-guru SD dan SMP di lingkungan Iya, paroki ingin meningkatkan kesejahteraannya. Nah, betul. sekarang pertanyaannya Pak, apakah anggota-anggota awal itu sekarang kesejahteraannya jauh lebih baik? Ya, luar biasa Pak, luar biasa. Jadi Nah, memang kita ya, lihat dari pendirinya juga ada yang masih hidup, ada yang masih ya, bersama kita, ada Pak Suster Aloysia, lalu ada untuk pendiri ini ada Pak Engelbertus Acang dan Pak Tios. ya, Mereka itu tokoh-tokoh yang sudah luar biasa menghasilkan, ya kalau keberhasilan dari mereka itu kita lihat dari anak-anaknya yang sukses, ya. baik di pemerintahan menjadi pegawai maupun di kesejahteraan ekonominya, mereka sudah sangat sejahtera seperti itu. Nah, dengan aset 3,8 T, ini untuk anggota bisa mendapat pinjaman paling besar berapa, Pak? Nah, untuk memang kalau dilihat dari asetnya Pak, sepertinya besar. Ya, Tetapi kalau dibagi dengan jumlah anggotanya, ya. itu tidaklah seperti itu. Kalau Hmm. dikalkulasikan mungkin rata-rata ya kurang lebih belasan juta. Oh, Nah, karena di teori pemberian pinjaman itu ada analisanya ya, berdasarkan tentu saja berdasarkan simpanan yang ada, berdasarkan tabungan yang ada, itulah yang menjadi ya, ya salah satu analisa di kita. Kita tidak ya. menggunakan besaran berapa, tapi betul-betul mengukur dari kemampuan anggota itu sendiri. Nah, sebuah koperasi apalagi CU yang sudah lama tumbuh, ini pasti berjalan karena kepercayaan anggotanya. Betul, Nah betul. ini bagaimana Pak anggota bisa percaya Iya, menyimpan, iya. tidak takut uangnya hilang dan sebagainya? Iya. Betul Pak, jadi memang asas kita ini kan dari kata CU tadi, jadi Ya, kredit union itu kredit dari credere. Credere itu artinya percaya, union itu kumpulan. Jadi memang kita kumpulan orang-orang yang percaya. ya, Maka setiap tahun, ya, dalam setiap RAT, dalam setiap pembentukan kebijakan itu kita libatkan anggota. ya, Kita merubah atau merencanakan yang ada ya, akan datang itu berbasisnya kebutuhan anggota. Jadi anggota ini adalah raja, maka keperluan kebutuhan ya, anggota itu adalah menjadi prioritas dalam menentukan arah kebijakan, arah program, dan arah pengembangan CU Lantang Tipo. Sehingga kita tidak berbasis dari top down, tetapi ya, dari down-nya. Dari ya, anggota itulah yang kita dengar, sehingga kebutuhan mereka kita perhatikan, ya kesejahteraan menjadi utama, sehingga mereka loyal kepada Lantang Tipo. Seperti itu. ya. Ya, bagaimana cara melaksanakan RAT, Pak? Peran peran serta anggota seperti apa itu? Iya, untuk melaksanakan RAT kita masih menggunakan cara RAT bersama di akhir tahun, rapat anggota tahunannya. Ya, Biasanya kita laksanakan di bulan Februari, ya, karena mengingat itu adalah hari ulang tahunnya ya, KSPC Ulang Tahun Tipo. Mekanisme anggota yang kita undang itu kita kembalikan ke kantor cabang dan KCP. Ada perwakilan, tergantung nanti jumlah anggota per kantor cabang ya, atau per
kantor cabang pembantu. Yang kita undang memang anggota-anggota yang potensial dan yang aktif. Ya. Harapannya tentu nanti berkesinambungan dengan anggota-anggota lain yang akan kita undang. Dan diundang ini adalah bergantian, bergiliran. Tidak Hmm. itu orangnya. Jadi ya berdasarkan jumlah anggotanya ada rasio-rasionya. Kalau anggotanya banyak di kantor cabang tersebut, barangkali nantinya yang ikut RAT juga perwakilannya banyak seperti itu, Pak. Ya. Tapi mengakomodir semua KC, semua KCP. Ya. Kalau Baik. jumlahnya biasanya di atas 1.000 lebih, Pak. Kalau RAT biasanya juga diumumkan mengenai SHU. Nah, untuk lantang tipe ini tiap tahun SHU-nya bisa mencapai berapa? Nah, ini di betul, Pak, memang setiap tahun kita memberikan atau menyampaikan SAO ini, ya tentu ini kan bersifat fluktuatif juga, ya Ya, karena memang kita lihat di perkembangan ekonomi juga sehingga ya, sulit kita mengatakan berapa dan sebagainya. Artinya kalau memang itu hasilnya baik, tentu ya ya, SAO-nya juga baik dan itu ya, diketahui bersama, ya, disampaikan di dalam rapat anggota, baik secara rapat anggota membahas kebijakan juga nanti pemutusannya di rapat anggota tahunan seperti itu, Pak. ya. Atau mungkin pergerakan aja, Pak. Biasanya antara berapa sampai berapa gitu bisa. Ini saya agak kurang kurang ingat nih, Pak, Baik, oke. pergerakan nominal. Ya, oke. Atau mungkin omset aja, Pak. Omset per bulan itu perputarannya sampai berapa, Pak? Dari aset 3,8 T. Nah, untuk ya secara umum barangkali saya hanya sampaikan di kita Ya, ya, untuk karena memang kita fokus di simpan pinjam ya. untuk kredit beredar kita itu bisa tembus di 70-an%. Oh, Jadi 70 bisa ideal. ya, Tinggal perhitungannya mungkin nanti ya, 70% dikalikan. Ya aset ya, begitulah perputarannya. ya. Seperti itu. Ya, jadi artinya 70% yang beredar, jadi apa keuangan cukup cukup stabil, Pak ya. Artinya tidak tidak Ya, ada eh, ke, kekurangan likuiditas gitu ya kira-kira, Pak ya. eh, likuiditas juga kita ideal, Pak. Memang kita berusaha sekarang ini untuk selalu meningkatkan pemasaran karena memang persepsi awal dulu orang ber-CU ini mau minjam saja uangnya enggak ada dulunya karena memang Ya. banyak yang mau minjam. Tapi kalau sekarang ada sedikit kebalikannya, yang mau minjam Hmm. sedikit, yang mau nabung yang banyak begitu. Oh. Ya sehingga kita memang penetrasi pasar untuk pemasaran pinjaman ini yang menjadi target utama bisnis utama kita. Dengan aset 3,8 triliun, itu kira-kira Lantang Tipu bisa masuk 10 besar KSP di Indonesia, Pak. Amin, Pak. Kami sebenarnya tidak menargetkan itu. Jadi kami ini hanya mengikuti arah di lembaga kami sesuai dengan target. Kalau anggota ternyata mencapai Ya, ya aset yang seperti tadi itu ya syukur. Tetapi yang memang ya, kami jaga sekarang adalah kualitasnya. ya, Kualitas dari anggota, kualitas dari kesejahteraan. Jadi tidak ada patokan harus tahun depan sekian sekian dan sebagainya. ya, Nah, seiringan dengan kualitasnya itu yang sangat kami harapkan. Kami karena ya. yakin sekali bahwa aset itu malah kalau semakin banyak tidak terkelola dengan baik juga agak repot ya, Pak ya. Oke, Pak. Ya, baik. Iya, Karena untuk KSP yang terbesar itu asetnya antara 9 sampai 10 triliun. Jadi kalau Bapak hampir 4 triliun,
kira-kira bisa di 10 besar lah kira-kira itu. Ya, amin, amin, amin. Nah, Ya. pertanyaannya begini Pak, apakah Bapak sebagai primer yang sudah cukup besar itu juga bergabung dengan koperasi sekundernya? Apakah itu pusat atau bahkan juga dengan induk koperasi kredit? Iya, betul Pak. Secara gerakan memang dari awal juga kita sudah bergabung bersama Sekunder. Ya. Sekarang kita bergabung ke Pusat Koperasi CU Borneo, Puskop Hmm. CU Borneo yang diketuai sebelumnya oleh almarhum Pak Marsianus Sarip Hmm. Ya. yang dulu juga ketua pengawas Kopdit. Jadi kita Ya. bergabung ke Borneo Ya. seperti itu. Ya. Kalau di induk koperasinya Pak? Puskop CU Borneo. Oh, itu Oh, pusatnya kan di Inkopdit. atas Kalau pusatnya Inkopdit, Inkopdit. Pak Inkopdit ya, Sabun. sama. Ya, Iya, baik. ya, betul, betul. Ya, sekarang pertanyaannya apa sebenarnya keuntungan atau manfaat primer ini masuk bergabung di dalam Puskop maupun Inkop? Ya, tentu harapannya apalagi kita di daerah ini Pak, jauh dari pusat, kalaupun dulu pusatnya di Jakarta seperti itu kan, Ya, harapannya tentu memperpendek jarak itu sehingga ya, hal-hal yang bersifat kebijakan ini ada perantara-perantara yang mendekatkannya kepada ya, primer dan begitu ya, juga primer jika ada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan atau update informasi dari pusat dari kementerian ya, ini bisa terbantu dengan adanya sekunder. Sekunder bisa menyampaikan ke Inkopdit dan tentu Inkopdit lah yang nanti berkoordinasi langsung dengan pusat atau dengan kementerian sehingga hal-hal teknis yang mungkin perlu waktu lama itu dengan adanya sekunder ini sebagai induk kami terbantu. Jadi mereka juga membantu kami dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional kami apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya. atau apakah ada informasi dari kami juga yang bisa nanti menyesuaikan di pusat bisa diakomodir. Itu harapan-harapan kita dan itu sudah berjalan dengan baik Pak. Nah, sekarang dengan aset yang begitu besar, artinya koperasi 10 besar lah saya kira. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap CU Lantang Tipu ini, Pak? Ya, secara umum ini berjalan baik Pak. Kita Ya, selalu berkoordinasi hampir dengan semua pihak yang meminta informasi dan sebagainya itu kita penuhi. Kita ya, sangat kooperatif dan selalu update dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya dengan beberapa beberapa bagian di pemerintahan dengan dinas juga kita seperti dinas provinsi, ya, kemudian kementerian, kemudian dengan PPATK juga kita sudah bekerja sama dan pihak-pihak lain. Jadi kita selalu mendukung dan sangat ya patuh kepada aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. ya. Baik. Terakhir, Ya, mungkin Bapak ada harapan iya, iya, kepada iya. pemerintah, apa kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh Lantang Tipu ini dibuat oleh pemerintah supaya kehadiran Lantang Tipu ini benar-benar bisa melayani masyarakat khususnya anggota dengan sebaik-baiknya. Iya, iya. Harapan kita Pak sangat ya sangat tinggi sebenarnya memang harapan kita kredit union ini menjadi salah satu pilar utama juga yang bisa diakomodir dalam ya undang-undang baik itu di undang-undang koperasinya Ya, maupun nanti di ya aturan-aturan setingkat di bawahnya artinya bisa memberi ruang gerak
Karena banyak orang yang belum tahu di Kalimantan Barat ini kredit union itu luar biasa fungsinya dan manfaatnya bagi kami, bagi anggota, sehingga perlu diberi akses yang layak, yang betul-betul bisa membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, di akhir-akhir ini memang kami juga banyak mendapat sorotan, harapan, dan sebagainya bahwa praktek-praktek baik yang sudah kami laksanakan termasuk di 3 pilar kredit union yaitu ya pendidikan, swadaya dan solidaritas, terutama di solidaritas ini masih debatable. Dan harapan kami memang di solidaritas ini kami bagaimana kami melindungi diri kami sendiri, melindungi anggota kami seperti kita memagari rumah seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi dengan dengan koperasi, dengan anggota, kami sudah punya safety-nya, yaitu di solidaritas. Kita mohon hal-hal seperti ini karena ini kalau kita lihat secara nasional juga berlaku di semua kredit union, di semua koperasi untuk menjadi perhatian untuk pemerintah sehingga bisa memberikan akses sehingga tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang debatable tadi atau malah dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan ya kebijakan. Kami mohon petunjuk jika memang ada hal yang tadi kurang pas, tentu harapan kita tidak langsung divonis salah, tetapi ada mekanisme pembinaan, sosialisasi, pengarahan sehingga ke depannya kami dengan jumlah anggota yang 213.000 ini tadi bisa berbenah perlahan-lahan jika memang ada hal-hal tentu yang meragukan. Tetapi memang jika hal-hal ini sudah baik, karena semua program yang kami laksanakan seperti solidaritas itu juga kami sampaikan dalam setiap RAT dari 1976 itu sudah ada. Dan itu menjadi pilar utama kita dan kita sampaikan dan anggota menyatakan inilah salah satu perbedaan kredit union dengan instansi-instansi yang lainnya. Kemudian kita memang di kredit union ini yang menjadi perhatian itu bukan sebenarnya aset, bukan dengan duitnya, tapi bagaimana anggota yang sebanyak itu menjadi fokus kita kepercayaan. Jadi aset itu hanya efek samping dari anggota itu. Jadi yang sangat kita pentingkan anggota. Artinya apapun keputusan, apapun kebijakan, apapun nanti aturannya tetap berdasarkan kebutuhan anggota dan tentu juga persetujuan anggota dalam rapat anggota. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, paling akhir Pak, apakah Bapak, terutama kredit union Lantang Tipo ini, merasa ada apa ya, ada persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain karena lembaga Bapak ini cukup besar, sehingga mungkin apa ya, ada kritik-kritik, ada apa namanya, keberatan-keberatan yang tadi yang akhirnya dialami oleh Lantang Tipo. Ya, sebenarnya ini lebih ke kompetisi, kita melihatnya Pak. Ya, Memang di ya, sini yang memang harusnya diakui oleh semua pihak, bukan berkompetisi untuk menemukan kelemahan, tetapi memang ya, berkompetisi bagaimana memberikan pelayanan yang ya, terbaik. Maka ya. tadi saya katakan di solidaritas itu sekarang kita ya mungkin ya bahasa kerennya dicurigai mirip dengan Hmm, ya lembaga lain lah seperti itu. hmm. Lalu Baik, pemenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota itu juga dianggap meniru. Sebenarnya kita bukan ya, meniru karena itulah yang merupakan kebutuhan anggota seperti itu, Pak. ya. Baik, baik, luar biasa Bapak Sabinus
Ketua Pengurus KSP CU Lantang Tipo Kalimantan Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat dan perjuangannya ini benar-benar bermanfaat untuk anggota dan juga menjadi rujukan, menjadi contoh untuk koperasi-koperasi yang lain. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum Terima kasih juga Pak warahmatullahi Sartono. wabarakatuh. Salam dari CU Lantang Tipo, Lantang Ya. Tipo, Pantang Tipo. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi